host Tribun Lampung. Pada malam hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan atlet yang sangat luar biasa atas perjuangannya untuk membela nama Lampung di kancah PON Papua 2020 di Papua kemarin. Kita ingin ngobrol bersama atlet Muay Thai yang peraih medali emas, yakni bersama Bang Mitra. Selamat malam Bang Mitra. Selamat malam Bung. Iya Bang Mitra, sorry nih kita bincang-bincang untuk sedikit ingin tahu nih apa sajakah yang dilakukan oleh Mas Mitra sendiri gitu kan. Mungkin secara estafet mungkin ya Bang Mitra. Bang Mitra mungkin disapa teman-teman di layar monitor, Bang Mitra. Oke, selamat sore menjelang malam untuk semua Tribuners dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Mitra Edisya Putra Waruwu. Saya atlet Lampung yang bertanding kemarin di PON Papua. Dan puji Tuhannya saya bisa membawa pulang medali emas ke Lampung di cabang olahraga Muay Thai. Itu aja. Kelas 54 kg ya Bang ya? Iya, kelas 54 kg. Iya. Oke, pemirsa, kita ketahui atlet Muay Thai menyumbangkan medali emas sehingga total keseluruhan emas yang didapatkan oleh Lampung berjumlah 14 ya Bang Mitra ya. Ya, ini. Dan posisi kita di 10. Peringkat 10. Ya. Dan menjadi target dari KONI Lampung sendiri gitu Bang Mitra ya. Benar sekali, benar sekali. Bang Mitra, kita ingin tahu nih, bagaimana sih Bang perasaan Abang telah kembali ke Lampung kemudian dengan membawa medali emas? Bisa diceritakan Bang? Kalau perasaan sih ya pasti senang dan bangga ya, karena apa yang telah kita targetkan selama ini tercapai gitu. Dan sangat senang juga atas apa yang telah KONI lakukan, semua support yang telah mereka lakukan, dan pada saat balik ke Lampung juga benar-benar sangat disambut. Bahkan saya juga sangat berterima kasih kepada KONI karena memberikan dukungan moral kepada atlet-atlet yang tidak berprestasi pada PON kali ini. Karena semua atlet Lampung kan tidak mendapatkan prestasi sesuai yang diharapkan ya. Jadi saya juga sangat bahagia. Saya juga sangat senang melihat teman-teman yang telah berjuang, melihat semua yang telah berjuang, dan KONI, Pemprov, dan semua yang ada di Lampung, bahkan masyarakat Lampung memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada atlet-atlet, baik yang mendapatkan prestasi ataupun yang tidak mendapatkan, ataupun yang belum mendapatkan prestasi di PON kali ini. Oke, Bang Mitra, cabur Muay Thai sendiri baru tahun ini ya kabarnya mendapatkan medali emas ya di tangan Mas Mitra ya? Ya, dan secara ofisial, secara resmi baru kali ini Muay Thai dimasukkan ke PON, karena tahun 2016 Muay Thai itu masih cabang olahraga eksibisi. Oke, artinya perdana untuk kita dari atlet cabur Muay Thai berhasil meraih emas. Iya, benar. Oke, Bang Mitra, mungkin kita ingin tahu lagi nih, sambutan keluarga besar, kemudian teman-teman dan para kolega seperti apa sih, Bang Mitra? Sambutannya seperti yang saya bilang tadi, sangat hangat, terus sangat memberikan dukungan, sangat luar biasa sambutannya, euforianya juga sangat luar biasa. Lampung kita pulang disambut, mereka bahkan rela sampai nunggu kita sampai pagi, memberikan dukungan kepada kita, memberikan sambutan maksud saya, karena waktu itu kita pulang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Lampung itu harus via Damri biar kita transitnya nggak lama gitu. Nah, mereka menunggu kita dari jam berapa, yang ditargetkan kita sampai jam 4 subuh, bahkan rela nunggu sampai jam 6 pagi gitu kalau nggak salah. Mereka sambut kita dengan sangat luar biasa. Kebetulan waktu itu pulang bareng cabang olahraga softball dan baseball. Jadi kami semua diberikan sambutan yang baik dari KONI. Kalau untuk keluarga ya sangat bangga pastinya ya. Mereka sambut dengan hangat, mereka sambut dengan bahagia, semua keluarga bahagia. Begitu juga dengan partner-partner dan kolega-kolega semuanya sangat menyambut bahagia lah atas apa yang telah kita raih. Karena saya meraih ini bukan karena
kerja keras saya sendiri, tapi tanpa tim saya tidak akan mendapatkan prestasi di PON kali ini. Oke. Ada acara khusus nggak nih Bang di rumah gitu setelah kepulangan Mas Mitra sendiri, Bang Mitra sendiri? Masih masih belum sih, karena keluarga besar masih belum kumpul semua, jadi Oh, nunggu keluarga besar kumpul semua baru ada acara khusus ya, syukuran lah seperti ya intinya ya. ya syukuran ya, benar Oh, benar oke. sekali. Bang Mitra, ini kan saat PON kemarin itu, saat PON kemarin, sebenarnya pengalaman apa sih, Bang, yang paling berkesan selain meraih emas pada PON kemarin? Kalau pengalaman sih ada banyak ya. Kalau yang pertama saya ingin ceritakan pengalaman kayak saya kan posisinya kemarin di kejuaraan nasional dan juga Liganas dan Seleknas buat SEA Games. Puji Tuhan saya mendapatkan emas, dan saya selalu mewanti-wanti karena label juara yang ada di saya gitu. Saya bagaimana caranya saya harus tetap menjaga agar selalu menjadi juara gitu. Itu menjadi tekanan tersendiri gitu. Itu kayak menurut saya adalah sebuah pressure buat saya sendiri agar tidak kalah dan memberikan hasil yang terbaik. Terus kalau pengalaman berikutnya, menurut saya sih semua pengalaman saya benar-benar tegang ya selama pertandingan, selama berada di sana, di mana pada saat pertandingan pertama saya tidak mengeluarkan apa yang biasa saya lakukan, ya yang dipicu karena cuaca di sana yang sangat panas, dan adaptasi belum belum beradaptasi banget gitu maksudnya. Terus karena pertandingan pertama saya tidak all out, jadi saya bermain di luar game plan, di luar rencana permainan yang diberikan oleh tim pelatih. Akhirnya saya ada beberapa cedera yang sebenarnya memicu saya untuk tidak berada di top performa lagi. Dan di semifinal saya bertemu orang yang, atau maksud saya atlet yang pernah bertemu dengan saya dalam kejuaraan nasional kemarin di Kendari tepatnya. Dan itu juga menjadi tekanan lagi bagi saya karena kaki kanan saya cedera, tapi saya harus buktikan kalau saya akan tetap bisa berjuang dengan mengandalkan satu kaki kiri, melakukan tendangan-tendangan dengan kaki kiri, dan puji Tuhannya Tuhan memberikan saya kemenangan. Sampai di final saya juga masih cedera, ada beberapa cedera, ya saya tetap berjuang. Dan pengalaman yang paling berarti buat saya sih di saat semua tim bergabung untuk mendukung saya, ada dari jajaran Poni, ada juga dari waktu itu pas semifinal, pas Sekna nonton, sampai di final juga Poni nonton, terus pas semifinal atlet-atlet dari cabang olahraga lain nonton. Itu menurut saya euforianya sangat sangat ini ya, sangat Luar biasa. ya luar biasa. Dan di tempat pertandingannya sendiri penontonnya luar biasa banyak gitu. Jadi seumur-umur saya bertanding kayaknya ini pertandingan yang penontonnya dengan jumlah yang sangat besar gitu. Jadi itu juga yang mendorong saya untuk melakukan yang terbaik gitu. Itu menurut saya pengalaman yang luar biasa karena pertama kalinya tanding di PON, dan tahu kalau PON itu adalah event yang besar dengan jumlah penonton yang begitu, juga menurut saya ada kebahagiaan tersendiri lah. Nah, Bang Mitra, menurut Bang Mitra sendiri, soal Papua seperti apa sih penilaian Anda sendiri? Kalau Papua sih menurut saya kota yang sangat ramai ya. Kebetulan saya di pertandingnya di Jayapura, di kabupatennya, dan saya bertanding di STT Gidi. Saya merasa nyaman sekali di sana karena setiap kali berpapasan dengan orang-orang di sana selalu menyapa, selalu senyum, tidak ada yang nggak senyum sih seumur-umur. Maksudnya selama saya di sana tidak ada yang nggak senyum, selalu ramah gitu. Dan selama saya di sana juga mereka sangat ramah, membantu kita, bahkan tanpa kenal cuma nanya, ini dari kepentingan dari mana, dari Lampung, ngajak cerita, ngalir, dan mereka juga sangat, ya itu sangat terbuka untuk semua orang yang datang kepada mereka. Tidak seperti apa yang diberitakan sih. Seperti itu yang saya rasakan. Kenyamanan dan keramahan mereka sih. Itu. Oke. Kemarin di sana sempat jalan-jalan nggak nih, Bang Mitra? Kalau boleh tahu mengunjungi apa sih di sana kemarin di Papua? Kalau saya kebetulan tidak jalan-jalan sama sekali, kecuali saya ya selama di sana saya
dari pertama kali datang dari bandara langsung ke pos Lampung yang bertepatan di Yogyakarta Restoran di sebelah Danau Sentani. Terus saya ke tempat pertandingan, ke GOR tempat pertandingan, GOR ya itu terus. Jadi saya di sana tiba tanggal 20 berapa ya? Tanggal 25. Saya tiba di sana tanggal 25 sampai tanggal 5 Oktober itu saya cuma yang muter-muter di situ aja di 3 tempat itu. Karena waktu yang sangat padat dan saya final tanggal 3 yang harusnya planningnya mau jalan-jalan di tanggal 4 itu malah harus PCR dan memakan waktu yang cukup lama, nunggu udah sore, ya besok udah balik lagi, udah harus ke bandara, udah pulang. Jadi di sana nggak kemana-mana sih selain di itu yang di posko Lampung. Karena fokusnya untuk pertandingan ya Bang ya. Ya benar, karena fokusnya untuk pertandingan. Oke. Bang, kalau boleh tahu nih kan, ada beberapa peristiwa saat di PON kemarin Bang, seperti kericuhan saat pertandingan tinju, gulat. Nah itu bagaimana sih Abang menilai hal tersebut? Kalau menurut saya sih ya itu kalau menurut saya sih sebuah hal yang wajar ya, karena ada yang tidak terima, ada yang tidak senang dengan keputusan juri dan wasit. Ya, tapi kalau menurut saya yang salahnya ya harusnya jangan dipakai kekerasan gitu, atau ya jangan harus diselesaikan dengan kepala dingin gitu. Tapi sejauh di cabang olahraga yang saya ikuti yaitu Muay Thai, aman-aman aja sih. Biarpun ada beberapa hal-hal yang tidak maksudnya yang sangat tidak sesuai dengan keputusan. Jadi ya tapi itu bukan urusan kita gitu, karena selama kita bertanding, selama saya bertanding semua aman-aman aja gitu. Oke, Bang, secara keseluruhan bagaimana sih menurut Abang sendiri penyelenggaraan PON di Papua, mulai dari panitianya, kemudian wasitnya, sampai dengan fasilitas yang Abang rasakan sendiri? Kalau untuk untuk penilaiannya sih di Muay Thai ada beberapa yang menurut saya, maksudnya menurut orang-orang lain lah yang tidak sesuai, tapi ya itu bukan hak kita untuk menilai itu tuh, karena ya kita fokus pada pertandingan kita aja gitu. Nah kalau untuk fasilitas sih sangat oke ya. Tempat pertandingan saya sendiri saya lihat sangat oke, saya sangat memungkinkan, sangat mendukung, dan sangat layak untuk jadi tempat pertandingan sekelas PON lah menurut saya sih begitu. Sangat mendukung kalau untuk tempat pertandingan ya, kalau untuk sarana dan prasarananya. Tapi kalau untuk hasil keputusan segala macam itu bukan hak saya untuk menilai, karena saya di sana cuma tahu bertanding. Ya, tahu bertanding, latihan bertanding dan membawa hasil itu. Oke, Bang, ini kan bonus sudah menanti nih Bang. Jika bonus sudah cair, untuk apa sih Bang bonus yang kalian dapatkan nanti gitu, peraih medali emas? Kalau untuk bonus sih ya itu mungkin rezeki setiap atlet yang mendapatkan hasil ya. Maksudnya sesuatu hal yang wajar karena perjuangan yang kita lakukan juga selama hampir setahun lebih. Dan kalau ditanya untuk dikemanakan bonusnya ya, kalau menurut saya dengan umur yang masih muda ini ya duitnya di manage dengan sangat baik ya, mungkin untuk membantu keluarga juga, atau ya berusaha membuka usaha di masa muda juga sangat tidak tertutup kemungkinan kalau di saat bonusnya sudah keluar ya akan digunakan sebaik mungkin sih, itu yang terutama. Bang Mitra, ini kan setelah PON, apa sih agenda kedepannya bagi atlet Muay Thai sendiri, Bang Mitra? Kalau untuk saya sendiri, puji Tuhannya, saya masuk dalam perencanaan atlet nasional yang akan bertanding di SEA Games nanti 2022 tahun depan. Saya juga memohon dukungan warga Lampung untuk semuanya agar semuanya diperlancar dan saya bisa bertanding membawa nama Indonesia nanti bertanding di Vietnam, di Hanoi. Agendanya itu sih, yang paling dekat agendanya itu SEA Games Vietnam. Berarti akan masuk skema pelatnas ya Bang ya, rencana ya? Ya benar.
karena kita udah sebenarnya dari kemarin juga dari bulan Maret sampai dari bulan Februari sampai Maret itu ada pelatnas, terus kita lanjut lagi dari Mei sampai Juli juga pelatnas lagi itu kemarin. Jadi kemarin itu TC PON sama TC pelatnas juga sih sebenarnya hitungannya. Oke, Bang, terakhir Bang, harapan Abang selaku senior untuk para bibit-bibit muda khususnya cabur Muay Thai di Lampung seperti apa sih? Kalau harapan saya sih semoga tahun depan maksud saya di PON berikutnya di Aceh Sumut 2025 atlet yang lolos itu lebih banyak karena saya tahu betul potensi-potensi muda, bibit-bibit muda yang ada di Lampung sangat luar biasa, sangat berbakat dan bisa dan beruntungnya kita itu di Lampung, KONI sangat mendukung. Sekali lagi saya selalu berterima kasih sekali sama KONI yang memberikan dukungan yang sangat maksimal. Jadi untuk bibit-bibit muda, mari kita berlatih sungguh-sungguh, mari kita berjuang bersama-sama, mari kita loloskan atlet yang dengan jumlah yang banyak nanti di PON 2025, biar kita berjuangnya rame-rame gitu. Maksud saya berjuang rame-ramenya, biar atletnya berjuang lebih banyak lagi gitu. Karena kemarin Lampung hanya meloloskan 2, puji Tuhannya 1 dapat emas, dan harapan saya ya di PON next PON-nya mari kita sumbangkan emas yang lebih banyak lagi, jangan cuma 1 lah untuk PON berikutnya. Itu aja. Bang, ungkapan terakhir Bang, mungkin kepada pemerintah Provinsi Lampung, kemudian kepada KONI Lampung, kemudian kepada masyarakat Lampung itu seperti apa Bang? Kalau untuk ungkapan terakhir saya, yang pertama-tama saya sangat berterima kasih ya untuk KONI Lampung, untuk Satgas-Satgas kemarin, Satgas KONI, terus untuk masyarakat Lampung yang telah mendoakan, mendukung, dan telah memberikan support yang sangat luar biasa, memberikan dukungan di setiap pertandingan, mendoakan. Dan untuk harapan saya untuk KONI Lampung ya, harapan saya ke depan semoga pembinaannya akan seperti ini terus. Dan puji Tuhan target kita tahun ini masuk 10 besar, dan kemarin juga sempat lihat-lihat target berikutnya adalah 5 besar di Aceh Sumut. Ya semoga kita masuk peringkat 5 besar nantinya. Jadi kalau untuk harapan saya semoga Pemprov Lampung, KONI Lampung memberikan pembinaan yang seperti ini terus kepada atlet-atlet, memberikan pembinaan jangka panjang lah untuk semua atlet-atlet, dan memberikan jaminan kepada atlet-atlet yang berprestasi, biar atletnya juga lebih semangat untuk berprestasi. Itu aja. Berarti itu yang kita harap ke depannya, semoga bisa didengar oleh Pemprov Lampung, kemudian KONI Lampung, dan seluruh masyarakat Lampung ya Bang ya. Ya benar. Bang, benar. kemarin terakhir kita lawan apa sih Bang di final Bang? Sulawesi Selatan. Di final Sulawesi Selatan kita ya. Oke, tapi alhamdulillah kita berkat doa semuanya, masyarakat dan segala elemen, itu kita bisa meraih medali emas ya Mas Mitra ya. Iya, benar sekali. Oke. Bang Mitra, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya malam-malam, sudah bisa kita berbincang walaupun hanya sejenak gitu kan, tapi ini merupakan kebahagiaan bagi kita masyarakat Lampung yang sudah bisa menyaksikan, sudah meraih emas gitu kan, terutama atlet-atlet yang kemarin bertanding itu. Terima kasih Bang Mitra, salam buat keluarga dan semuanya. Terima kasih. Saya Boy Saputra, host Tribun Lampung, pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Terima kasih.